Salam Media Sriwijaya. Subdit 4 Bidang Tindak Pidana Khusus Tipiter, Ditreskrimsus Polda Sumsel, berhasil mengagalkan pengiriman atau penumpukan batubara dari tambang ilegal sebanyak 98 ton bersama 6 orang pelaku. Di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Batu Raja Barat Kabupaten Oki Provinsi Sumsel. 6 orang pelaku yang diamankan ini merupakan sopir dan kernet truk yang diamankan saat sedang melakukan penumpukan batubara ilegal. Untuk sopir yaitu DH 49, EB 30, RK 32, dan TS 28. Keempat pelaku ini merupakan warga Lampung. Sedangkan dua pelaku bertugas sebagai kernet yaitu AY 22, warga Lampung, dan PHB 32, warga Jember Provinsi Jawa Barat. Selain mengamankan 98 ton batubara ilegal dan 6 orang pelaku, petugas juga mengamankan 4 unit mobil pengangkut, 1 unit truk Mitsubishi warna orange Nopol di 8604 AAU, 1 unit truk Fuso merek Gini warna hijau dengan Nopol di 9213 volt, 1 unit mobil bentruk merek Gini warna hijau dengan Nopol Kebon 8739 AV, dan 1 unit truk tronton merek Mitsubishi warna orange Nopol di 8619 U. Guna keamanan mobil dititipkan di sebuah BUMN. Penangkapan ini berawal informasi masyarakat yang langsung ditindaklanjuti di Treskrimsus Polda Sumsel dengan menurunkan tim. Tim dipimpin langsung oleh Kasubdit 4 Tipiter AKBP Tito Dani didampingi Kanit Ibtu Irawan, bersama jajaran Tipiter langsung bergerak selama 3 hari dari tanggal 15, 16, dan tanggal 17 Februari tahun 2023. Dalam aksinya, para pelaku melakukan pengangkutan atau pengiriman batubara dari tambang-tambang masyarakat ilegal di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel yang tidak memiliki izin usaha pertambangan IUP dengan tujuan daerah Lampung. Saat ini petugas Tipiter masih melakukan pengejaran terhadap pemilik batubara, baik pemilik tambang ilegal maupun pembeli batubara. Dan menurut pengakuan para sopir, mereka rata-rata baru sekali atau 2 kali melakukan pengangkutan batubara tersebut. Pengakuan baru sekali atau 2 kali. Untuk DPO lain, si pemilik tambang masih kita kejar, termasuk pembeli serta pihak-pihak yang terlibat pasti akan kita tangkap dan kita ungkap, dan hukumannya pasti lebih berat dari pelaku ini, terangnya. Hal ini sesuai instruksi Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rahmat Wibowo, bahwa pihaknya akan menindak dengan tegas segala bentuk kegiatan ilegal di wilayah hukum Polda Sumsel. Bapak Kapolda sangat tegas dalam himbauannya, jangan sampai ada kegiatan pertambangan ilegal tanpa izin, jadi siapapun yang melakukan pertambangan ilegal kami menghimbau hentikan jika sudah berlangsung, jika belum maka jangan lakukan, tegasnya. Atas pembuatan ke-6 pelaku dijerat pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 miliar. Berdekatan ya, itu kita juga mendapatkan perbuatan serupa, yaitu melakukan kegiatan ilegal mining. Itu kita mengamankan 1 unit mobil tronton merek Mitsubishi Fuso, ya, plat nomornya nanti ada di TKP, kita amankan di lapangan parkir, warna orange dengan bak besi, isinya kurang lebih 30 ton batu bara. Ini terhadap pelaku juga kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan untuk dilanjutkan penahanan. Dan untuk LP yang ketiga, ini di hari yang sama juga, di waktu yang berdekatan, kita juga mengamankan kendaraan yang berat, yaitu Mitsubishi Fuso dengan membawa kurang lebih 30 ton. Dan yang keempat, laporan polisi yang keempat itu keesokan harinya. Ulangi 2 hari kemudian, di hari Jumat, itu sekitar malam pukul 1 malam, karena rupanya penindakan kita sudah terbaca oleh si pelaku ini. Mereka merubah waktu pengangkutan yang tadinya siang hari atau sore hari, kemudian diganti menjadi malam hari. Nah, anggota tidak mampu untuk dikelabui, kemudian kita juga berusaha untuk men-switch waktunya, yaitu di pukul 1 malam. Yaitu 1 unit mobil truk Fuso merek Hino, kurang lebih 12 ton.
Jadi rekan-rekan, totalnya adalah 98 ton yang kita amankan, 4 kendaraan dan 6 orang pelaku. Untuk yang pertama kita amankan inisialnya DH, ini warga Lampung sesuai dengan KTP. Dia mengaku menerangkan baru 1 kali melakukan kegiatan ini dan upah sekali jalannya sekitar 3.550.000. Pemilik mobilnya AC dan pemilik batu baranya CI. Kemudian LP yang kedua ini kita amankan tersangka EB. Ini alamat KTP juga Lampung. Dia adalah driver didampingi oleh kenek. Nah ini mengaku baru 3 kali melakukan pengangkutan. Sekali jalan itu upahnya 4,5 juta. Pemilik mobilnya adalah DI dan pemilik batu baranya adalah OKA. Kemudian LP yang ketiga ini kita amankan 2 orang pelaku, yaitu inisialnya RK selaku driver, lagi-lagi warga Lampung. Kemudian AY itu selaku kenek dan menerangkan sudah 2 kali melakukan kegiatan pengangkutan dengan upah setiap kali jalan 5,2 juta sekali pengangkutan. Pemilik mobilnya DI dan pemilik batu baranya LA. Nah, untuk LP yang keempat ini kita amankan tersangkanya FS untuk warga Lampung kembali, menerangkan sudah 4 kali melakukan pengangkutan dan upah perjalannya hanya 500.000. Untuk pemilik mobilnya atas nama HA. Modus operandinya rekan-rekan, ini mereka membawa batu bara dengan mengambil dari tempat yang tentunya penambangan ilegal atau penambangan rakyat yang tanpa izin usaha di Kabupaten Muara Enim untuk dibawa ke tempat pemesanan, yaitu di Lampung. Belum berhasil sampai ke tempat tujuan sudah kita amankan. Untuk barang bukti yang diamankan ada 4 kendaraan, berikut identitas dan handphone milik si para pelaku. Dan pasal yang dipersangkakan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu tentang pertambangan minerba, di mana di situ dicantumkan atau klausulnya adalah setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin. Ini diancam pidana yaitu penjara 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Adapun upaya yang sudah kita lakukan yaitu mengamankan tersangka dan barang bukti, tentunya pemeriksaan saksi-saksi untuk mengarah ke pemilik batu bara tersebut dan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka, dilanjutkan dengan penahanan tersangka. Kemudian kita sudah melakukan koordinasi dengan ahli Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan juga sudah koordinasi dengan GPU. Selanjutnya kami akan melakukan uji laboratoris secara teknis, yaitu tentang kualitas batu bara dan pemeriksaan ahli. Untuk selanjutnya berkas akan kami serahkan ke jaksa penuntut umum. Demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan. Himbauan kepada seluruh masyarakat ya. Lagi-lagi Bapak Kapolda Sumatera Selatan sangat tegas dalam menyampaikan himbauannya, jangan sampai terjadi kegiatan penambangan tanpa izin, karena bumi ini dikeruk tanpa ada prestasi atau kewajiban untuk membayar kepada negara, hanya untuk keuntungan oleh pihak tertentu, kelompok tertentu atau bahkan perorangan. Nah ini tidak diizinkan. Nah oleh karenanya siapapun yang melakukan kegiatan serupa, yang ingin melakukan kegiatan serupa, kami himbau untuk menghentikan kegiatannya kalau itu sudah berlangsung. Kalau itu belum berlangsung, kami mohon jangan melakukan kegiatan yang serupa dengan modus operandi yang kami sampaikan tadi. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.